Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Presiden Jokowi dengan terbuka mengutarakan kejengkelan. Kinerja sejumlah sektor dikritiknya habis-habisan. Ancaman reshuffle bahkan disampaikan saat itu juga. Pertanda kemendesakan yang sudah tidak bisa ditunda. Wajar jika Presiden menuntut kinerja yang lebih ekstra. Pandemi jelas tak bisa direspon dengan biasa saja. Menteri-menteri yang tak optimal pantas dipertanyakan, walau di pundak Presiden segala pertanggungjawaban. Siapa sajakah menteri yang paling rentan ditendang? Di manakah inti persoalan yang mesti lekas dibuang? Inilah Mata Najwa, di balik jengkelnya Jokowi. Good evening, welcome to Mata Najwa. I am Najwa Shihab, Mata Najwa host. Presiden Jokowi openly expressed his anger. The performance of several ministries is hardly criticized by the public. The threat of a reshuffle if the president demands more extra performance. This pandemic cannot be responded with the only ordinary steps. The ministers who are not showing their optimal works deserve to be questioned. Although the president is the one who holds all the responsibility, who is the minister that may be kicked? Where the main problem is discovered. This is Mata Najwa behind the anger of Jokowi. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Usaha kecil, usaha mikro, mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. I hope we have the same feeling. We should have the same feeling. Don't let any differences between us because it will be harmful. I see that many are acting like everything is normal. I'm really annoyed. Don't you have the feeling? Small sector, small micro business, they are waiting for us. Don't wait for help them until they are die. It is meaningless. I have to say what it is. There is no significant progress. There isn't. It could be dissolved the institution. It could be reshuffled. I've been thinking about many things. Jokowi marah di hadapan para menteri. Dalam video yang berdurasi 10 menit, Presiden dengan nada tinggi menyoroti kinerja para pembantunya. Ada apa di balik jengkelnya Presiden Jokowi? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Mata Najwa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Selamat malam Pak Mul. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Bang Fahri, selamat malam. Malam. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono. Selamat malam Mas Arief. Malam Mbak. Dan teman saya Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Mas Kodari, terima kasih sudah hadir. Selamat malam Nana. Saya mau ke Pak Muldoko dulu. Pak Mul, Presiden Jokowi masih jengkel sampai sekarang apa sudah lebih tenang? Mr. Jokowi was angry in front of the minister in a 10 minutes video of the president in a high tone, highlighting the performance of his aides. What's behind the anger of Mr. Jokowi? Today, we're gonna talk with Presidential Chief of Staff, Mr. Muldoko. Good evening, Mr. Muldoko. Thank you for coming in Mata Najwa. I also invite the Vice Chairman of Gelora, Mr. Fahri Hamzah, and then the Vice Chairman of Gerindra, Arief Puyono, and my friend, Executive Director of Barometer, Muhammad Kodari. I'm gonna talk with Mr. Muldoko first.
Mr. Muldoko, is the president still angry or calm down already? Ya, kepemimpinan itu naik turun biasa. Ya, Jadi apalagi dalam suasana-suasana yang kritis. Seperti saya kalau memimpin daerah operasi pasti sedikit berbeda dengan memimpin di daerah-daerah yang cukup stabil begitu ya. kalau kita ibaratkan sekarang pandemi lagi masa kritis, jadi jengkelnya memang sepanjang ini. Tadi pagi masih marah-marah? Enggak sih. Udah enggak? Eh, Pernah tidak Pak Muldoko melihat presiden sekeras It is a usual thing if a leadership goes up and down, especially in a crisis atmosphere, in a crisis condition, like what I did when I was leading the operating area is definitely a little different from the area that is already stable. So, in this critical pandemic period, is the anger becomes that much? Earlier, did he still be angry? No. Have you ever seen Mr. President Jokowi angry with Haitan before? itu? Sebenarnya kita mengenali intonasi dan mengenali apa itu Gaya. kata demi kata, terus mengenali gesturnya gitu ya. Saya cukup mengenali yang situasi seperti itu ya, karena saya cukup lama juga menjadi sekretaris pribadi Panglima waktu itu. Waktu jadi sekretaris pribadi Wakasat juga. Sehingga saya cepat mengenali pemimpin saya dari gaya-gaya yang seperti itu. Nah, itu gaya marah dari skala 1 sampai 10 seberapa marah kemarin itu, Pak? Memang ada apa yang kemarin saya melihat cukup tinggi ya. Tidak pernah Pak melihat Pak Jokowi setinggi itu. Ya, ini menurut saya yang cukup tinggi ya. Sebelumnya beliau juga keras mengatakan kepada para menterinya untuk melihat situasi ini dan harus bagaimana. Itu selalu mengatakan begitu, bahwa jangan lagi melihat situasi ini situasi yang biasa. Jangan lagi pendekatan metode-metode pemecahan persoalannya ini gaya-gaya yang linear, gaya-gaya yang konvensional, sudah nggak bisa lagi. Gitu. Gaya yang situasi yang extraordinary ini memerlukan ya leadership yang berbeda, memerlukan metode strategi yang berbeda dan seterusnya. Wajar Pak Jokowi marah? Actually, we recognize his intonation, his words, and his gesture. I was quite recognize him because I had been his secretary for a long time ago. So I know the gesture of my leader. And yesterday, it really looks quite high tension. In my opinion, so far, he is fairly in high anger. Previously, he was also firmly told his minister or his staff to solve this situation and what should be done. And indeed, have to say that he told his minister or his staff to not to see the situation like the usual or normal situation. They don't need to use a linear or conventional method to solve the problem. It's not unusual. This extraordinary situation requires different leadership, requiring different methods and strategies. Wajar. Seorang pemimpin marah adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Pak Jokowi melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang sering dikatakan oleh OECD, oleh World Bank dan seterusnya. Sehingga situasi itu ya perlu ditransformasi kepada bawahannya, kepada pembantu-pembantu. Jadi pembantu-pembantunya tidak melihat hal yang sama seperti yang dilihat Pak Jokowi? Mesti diingatkan dari waktu ke waktu, bukan tidak memahami situasi global, pasti memahami situasi global. Tetapi pemimpin selalu mengingatkan untuk apa? Untuk lebih dan lebih di dalam melihat situasi, lebih melihat dalam memitigasi, lebih melihat dalam bagaimana mencari solusi yang efektif. Pak Mul, saya mau putarkan lagi pidato Pak Jokowi itu cuplikannya, dan saya ingin kita melihat
satu demi satu apa diksi yang digunakan Presiden Jokowi. Kita nonton lagi yang ini. So, is it reasonable if Mr. Jokowi gets angry? Yes, it's normal. It's a normal thing if a leader got angry. Why? Leaders see how the projection of the world economic goes, so the situation needs to be transformed into his servants or his staff. So his staff didn't see the same thing with Mr. Jokowi. They definitely understand, but as the leader, as the president, he always reminds them in order to be able to see more the situation and how to find a solution. Well, Mr. Muldoko, I want to replay Jokowi's clip when he got angry. I want to see what did the vocabulary or the diction Mr. Jokowi used in this video. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. I hope we have the same feeling. We should have the same feeling. Don't let any differences between us, because it will be harmful. Our actions, our decisions, our policies, the atmosphere must be an atmosphere of crisis. Don't put mediocre. Policies consider this is a anomaly. What is that? I'm really annoyed. Don't you have the feeling? I have to say what it is. There is no significant progress. There is none. I will take many ways. Also the extraordinary ways for the public and for the country. Pak Mul, siapa itu yang nggak punya perasaan? Apa-apaan ini? Saya mengulang Pak Jokowi ya Pak. Ya, begini loh. Di dalam mengelola negara ini bukan saja dari sisi presiden beserta seluruh jajarannya. Karena di situ ada institusi-institusi atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kontribusi atas berjalannya sebuah sistem. Itu. Jadi ini bukan kabinet, ini lembaga di luar kabinet. Pastinya seperti itu. BI, OJK, yang lain-lain? Iya, pasti seperti itu karena dalam rapat kabinet juga beliau-beliau diundang. Oke. Tadi mau menyatukan satu perasaan yang sama dalam melihat situasi ini perlu dibangun. Mr. Moon, who didn't have a feeling? What is that? I'm just repeat what Mr. Jokowi says. In managing the state, not only from the president's side and its staff, there are a cabinet and institution that contribute to the system. So it's not a cabinet, it's an institution, BI, OJK. Yes, in the cabinet meeting, they must be invited, like this, expressing the same feeling and seeing this situation. That is need to be built together. Bersama. Oke, satu lagi Pak Mul. Ini kan kejadian tanggal 18, tapi baru dipublikasikan tanggal 10 hari kemudian. Itu kenapa ada jeda waktu sedemikian lama? Itu tidak terlalu signifikan. Itu nggak perlu dibahas lah itu. Kenapa nggak perlu Pak? Itu bagian dari strategi kan begitu. Strategi apa? Udah nggak usah dilanjutkan itu. Berarti ini kesengajaan dirilisnya 10 hari kemudian melihat ada situasi tertentu. Kenapa dirasa perlu publik melihat kemarahan itu?
Kenapa kita perlu tahu Pak Jokowi marah-marah pada anak buahnya? Yang paling penting adalah bagaimana memahami substansi dari kemarahan itu. Ya. Pak Muli seperti politisi tidak mau menjawab langsung. Saya lempar ke pengamat politik. Ya. Kenapa penting untuk publik melihat kemarahan itu, Mas Kodari? Okay, one more, Mr. Muldoko. This happened in 18th, but this incident published 10 days later. Why is there a time interval like that? It is not too significant. It doesn't need to be discussed. Why? It's one of strategy. What kind of strategy? No, don't discuss about it, please. Oh, okay. So it means that it was intentionally released 10 days later after seeing a certain situation. Why does it feel that the public needs to see Mr. Jokowi anger? The most important thing is how to understand the substance of the anger. Mr. Mo is like a politician, doesn't want to answer directly. Okay, let's move to the political observes. Why is it important to see Mr. Jokowi anger? Karena memang kemarahan itu menurut saya ditujukan kepada dua arah ya. Arah pertama adalah keluar, arah yang kedua adalah ke dalam. Ditujukan keluar itu bukan artinya marah kepada rakyat, tetapi ingin mengirim pesan kepada rakyat bahwa saya memahami kesulitan Anda. Dan itu sebetulnya sangat relevan dengan temuan-temuan hasil survei ya. Bagaimana pada hari ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap keyakinan dan kepuasan terhadap masalah ekonomi, khususnya terhadap masalah pengangguran dan masalah sembako, itu memang sangat rendah. Sehingga Pak Jokowi mau mengatakan bahwa kondisi yang belum sesuai dengan harapan dengan masyarakat ini adalah disebabkan oleh misalnya ya serapan anggaran yang jauh dari harapan. Misalnya untuk kesehatan 75 triliun baru keluar 1,5%. Sekitar 2 pekan yang lalu kalau tidak salah Pak Mul, Pak Jokowi juga mengeluhkan bantuan sosial yang serapannya pada saat itu baru sekitar 15% begitu. Sementara Pak Jokowi juga ingin mengatakan bahwa I have done my part gitu. Kalau ibarat pelatih sepak bola, Pak Jokowi ini kan adalah pelatih. Pelatih itu tugasnya apa? Menyusun strategi. Tetapi implementasi dari strategi itu adalah para pemain di lapangan. Striker, ya, kemudian pemain tengah, back. Sebaik apapun strategi yang disusun oleh sang pelatih, apabila pemainnya tidak menjalankan instruksi dengan baik, maka kemudian tidak terjadi gol dan tidak terjadi kemenangan. Saya melihat Pak Jokowi mau mengatakan, ini mohon maaf rakyat, ini gol tidak terjadi karena para pemain ini, ini yang ke dalam ini, para pemain ini banyak yang belum punya sense of crisis yang diharapkan dan harusnya dimiliki oleh para pemain. Okay, I think because the anger was intent to two direction, outside and inside. Outside doesn't mean being angry at the people, but it shows that I, Mr. Jokowi, understand our difficulties, and that is actually quite relevant to the findings of survey results. At this time, people's satisfaction towards trust and economic satisfaction is indeed very low. This condition is caused by budget absorption, which is far from the expectation. For example, for the Ministry of Health, from the main budget, it's about 75 trillion, and just coming out only 15% of it. Jokowi wanna say, I have done my part. As a soccer coach, Mr. Jokowi is a coach whose job is to arrange a strategy. Implementation of this strategy is of players on the field, striker, back, and more. No matter how good the strategy from the coach, if the player do not carry out instruction properly,
there will be no goals. I think Mr. Jokowi wanna said, I do apologize, people. These goals are not happened yet due to these players didn't have side of crisis. Gitu. Saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, Anda setuju ini Pak Jokowi menunjukkan bahwa dia sudah melakukan yang terbaik sebagai pemimpin dan kesalahan ada pada anak buahnya. Anda setuju? Menurut saya sebaiknya tidak kita sederhanakan karena pasti ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita temukan gitu di balik letupan yang mohon maaf saya memakai istilah mendekati frustrasi sebenarnya. Itu ada nada kefrustasian Jadi Anda tangkap? saya menangkap frustrasi dan tadi Pak Muldoko memakai kata sistem saya kira bagus lah supaya kita jangan menyalahkan satu dua orang di sini. Saya sering menilainya itu dalam sistem negara secara umum dan juga kelembagaan kepresidenan secara khusus gitu. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan mari kita punya perasaan yang sama, sebenarnya dalam abjad kita berperasaan itu, sebelum kita berperasaan yang sama, kita harus mulai dengan pikiran yang sama. Setelah itu baru kita bisa punya perasaan yang sama, setelah itulah baru kita bisa mengatakan hal yang sama. Setelah itu barulah kita melakukan hal yang sama gitu. Jadi begitu abjadnya. Kabinet sudah 8 bulan, kabinet sudah 8 bulan Bang Fahri. Ini yang saya mau menyamakan hal-hal itu kan seharusnya sudah selesai. Itu yang saya khawatir. Dari awal kan saya sering mengatakan misalnya presiden itu tidak punya ahli tata negara. Ada Pak Mahfud MD. Saya nggak tahu ya Pak Mahfud fungsional nggak sekarang ya. Karena ada soal lain sebenarnya yang saya terus terang ini ada Pak Muldoko. Mari kita bicara jujur. Sikap kita kepada pemimpin itu memang tidak wajar. Dan bangsa ini sudah berkali-kali dikutuk oleh sejarah bahwa kamu bangsa Indonesia sering sikapmu tidak wajar dengan pemimpinmu. Kita gitukan Bung Karno, kita gitukan Pak Harto, kita gitukan Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, alhamdulillah 2 periode tamat. Tapi kan kita lihat juga cara kita menyikapi Pak SBY sekarang kan juga rada-rada ganjil juga sebenarnya. Dan mungkin juga Pak SBY sendiri punya masalah dengan hari ini. Dan kita gitukan juga Pak Jokowi. Gitukan yang saya maksud itu diapakan Bang Fahri? Saya mau jelaskan. Yang dimaksudkan gitukan gini. Bangsa kita itu kan memang mengidap semacam feodalisme. Sehingga sikap kita kepada pemimpin itu sering berlebihan. Pemimpin itu kita anggap untouchable. Pemimpin itu kita anggap sempurna. Pemimpin itu kita anggap tidak pernah salah. Padahal ada kemungkinan banyak kesalahan gitu. Karena itulah kita mulai dari memperbaiki pikirannya. Lalu baru kita bisa punya perasaan yang sama. Kritik saya menurut saya ya, paling tidak saya mengidentifikasi 2 hal yang tidak clear dalam pemerintahan Pak Jokowi yang lalu dan yang sekarang. Oke. Yaitu yang pertama adalah pengertian tentang presidensialisme. Yang kedua adalah memimpin negara dengan otonomi. Ini bukan negara federal, tapi ini negara otonomi. Baik. Dalam presidensialisme menurut saya masih banyak hal yang salah. Misalnya Pak Muldoko, mohon maaf. Saya membuat undang-undang di Republik ini 15 tahun. Saya membaca undang. Tidak ada satupun undang-undang yang memaksa presiden harus rapat untuk mengambil keputusan. Tidak ada. Dr. Fahri Hamzah, do you agree if Jokowi has done his best and the mistakes are in his stuff? It doesn't need to be simply because there is definitely something bigger to be found behind an outburst which comes up to be frustrating, I think. If Jokowi says that we should have the same feeling, actually, before we have the same feeling, we must have the same thought in order to carry out the same action. The cabinet is work 8 months already. I think they should have the same feelings already. That's all I mean. President is not an expert in state administration. Our attitude to the leader are usually morbid, and this country, for several times, usually have a bad attitude to the leader. Mr. Hatta, Mr. SBY, and now Mr. Jokowi.
We usually think that president is perfect, never have a failure. But in fact, president also have so many mistakes. So I think we should fix the stereotype. And after that, we can get some feelings. I will identification two things that is not clear in Jokowi's government. First, the definition of presidentialism and lead the autonomy country. In presidentialism, I think there are wrong things. For example, I made a constitution 15 years, and in the constitution, there no one rules that says president have to come to the meeting and make a decisions.